Nah, kalau Anda memperhatikan akan perjanjian lama, saudara harus mengerti begini. Perjanjian lama itu merupakan shadow atau bayang-bayang. Perjanjian baru merupakan substance atau hakikat daripada bayang-bayang itu. Kalau Anda ingin mempelajari, mengerti perjanjian lama, Anda dan saya harus mengerti perjanjian baru. Kalau kita tidak paham akan berita Tuhan di perjanjian baru, sukar buat kita untuk bisa mengerti akan semua kebenaran di perjanjian lama. Ya, jadi untuk bisa kita memahami perjanjian lama, kita harus mengerti perjanjian baru. Jangan dibalik, saudara. Walaupun yang lama dulu, tapi itu karena bayang-bayang. Begitu kita tahu wujud yang sebenarnya, maka semua bayang-bayang itu tiba-tiba akan menjadi jelas sekali buat kita. Oke? Nah, mari kita lihat akan orang yang bernama Abraham. Banyak orang mengerti bahwa ketika kita mendengar kata Abraham, kita menggabungkan dengan istilah orang yang beriman. Setiap kali dengar nama Abraham, kita mengkaitkannya dengan iman, dan itu tidak terlalu salah. Baik, setiap kali orang bicara soal Abraham, dia menggabungkan dengan atau menghubungkan dengan istilah iman. Nah, itu yang benar juga, tetapi mari kita lihat dari mana dia memulai sesuatu, dan kemudian lihat bagaimana progres hidupnya. Nanti kita akan pelajari bahwa Abraham ini dari awalnya tidak sehebat, sekuat yang kita pikir. Banyak orang berpikir, wah ini pasti orang yang luar biasa, ini pasti orang yang sangat beriman, dasarnya dia pasti orang yang kuat imannya, sehingga kemudian disebut sebagai bapak segala orang yang percaya. Tapi mari kita lihat akan awalnya bagaimana Tuhan sebetulnya mengatur hidupnya langkah demi langkah sedemikian rupa sehingga nanti kita perhatikan itu ada proses untuk menjadikan dia sungguh-sungguh orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dengan begitu sebetulnya kita punya hope, kita punya harapan bahwa kalaupun hari ini kita ini pribadi yang lemah, Tuhan sanggup membuat jadi kuat dan luar biasa. Tadi Pak Yuel baru cerita dengan saya, di gereja ada jemaat lulusan Jerman, doktor. Dia pernah kerja di pabrik Boeing ya Pak ya. Dia cerita, katanya begini saudara, tentu bukan di bagian badan luarnya, di bagian dalam daripada pesawat itu, sekat-sekatnya itu adalah jenis seperti aluminium yang cuman ketebalannya 0,5. Itu kalau ditusuk dengan lidi ya atau dengan jarum lah ya, lubang. Bayangin, itu barang tipisnya begitu rupa. Kalau Anda punya jarum, nggak usah paku, jarum aja, Anda tusukkan ke benda itu, ke aluminium itu akan lubang. Benda seperti itu yang dipakai untuk membuat bagian daripada bodi pesawat terbang. Tetapi ketika sudah dikombin, letaknya diatur begitu rupa, ternyata jadi kuatnya luar biasa. Padahal kalau kita mengerti di udara itu pressure-nya, tekanan di atas itu ngeri sekali. Dan pesawat terbang itu teknologi yang tinggi, tapi bahan-bahannya begitu tipis, begitu ringan, kelihatannya begitu fragile, begitu gampang rusak. Tapi bisa itu. Dari bahan yang seperti itu, Tuhan bisa bangun sesuatu yang luar biasa. Manusia aja bisa, apalagi Tuhan. Kalau engkau merasa bahwa hidupmu ini banyak kelemahan, Pak, saya ini. Wah, saya ini termasuk orang kacau. Jarang yang jujur loh, berkata saya pencuri, itu jarang, saudara ya. Kebanyakan berkata saya polisi. Makanya nggak banyak bertobat, saudara. Kejujuran itu bagus, membuat at least kita mengerti dari mana kita berasal, apa kelemahan kita. Tapi tidak banyak orang mau jujur berkata mengakui akan kelemahannya. Tapi dari bahan yang sangat tidak berdaya sebetulnya, sangat tipis dan gampang lubang, manusia bisa menciptakan itu menjadi sesuatu yang begitu powerful dan kuat. Maka hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Seringkali kita sadari terlalu banyak kelemahan dalam diri kita, tapi Tuhan sanggup mengubah jadi sesuatu yang luar biasa. Pastor Raymond Mui itu anak dibuang. Dia menurut saya sampai sekarang tidak tahu siapa orang tuanya. Dan kemudian diambil anak oleh seorang ibu perempuan yang jadi ibu tirinya.
yang bukan orang Kristen. Dan ibu tirinya ini yang ngajari dia bisnis. Soal main saham. Memang ini mindsetnya, bisnisnya kenceng juga. Tapi hatinya luar biasa. Lalu keluarganya kaya raya. Tapi ketika ibunya tiri ini mau meninggal, ada surat wasiatnya. Jadi kalau sampai dia, Pastor Raymond, jadi Kristen, tidak dapat warisan sama sekali. No. Dia bertobat, lahir baru, dan dia lepas semua warisan kekayaan orang tuanya yang kaya raya itu. Dan dari situ hidupnya dimulai dengan Tuhan. Anda akan nikmatilah kesaksian beliau luar biasa. So ini orang dari nol. Oke, mari lihat akan Abraham. Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Kisah Rasul 7 ayat 1 sampai dengan ke-4. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Nah, perhatikan Stefanus ketika disidang oleh Mahkamah Agama. Oleh karena pengurapan Roh Kudus, dia mengungkapkan satu rahasia yang luar biasa. Dia berkata bahwa Abraham itu dijumpai oleh Allah yang maha mulia. Bahasa Inggrisnya, the God of glory. Nah, bagi orang Ibrani, istilah Allah yang maha mulia atau the God of glory itu bicara tentang Mesias yang mereka nantikan. Dengan kata lain sebenarnya, indikasinya kuat bahwa yang menampakkan diri kepada Abraham ketika dia masih di Mesopotamia adalah siapa? Yesus. Luar biasa. Jadi Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada Abraham. Karena itu Alkitab berkata, Yesus mengatakan, Abraham telah melihat hari-hariku dan dia bersukacita. Anda bisa nangkap sekarang ya. Jadi yang menampakkan diri kepada Abraham itu Yesus. Saya pernah khotbah di gereja kan. Apa bedanya Abraham dengan Habel, dengan Henoch, dan dengan Nuh? Mereka hanya sebagai penampung berkat, Abraham saluran, dan suku atau umat pilihan dimulai dari Abraham. Mengapa? Karena dia dipanggil sebagai saluran, dan tidaklah mengherankan kemudian bahwa yang muncul pertama kali memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim adalah pribadi siapa? Yesus sendiri. Nah, jadi Tuhan Yesus datang kepada Abraham berkata, kamu keluar dari keluargamu, dari tanahmu, dari sanak saudaramu, ke negeri yang akan aku berikan kepadamu. Negeri apa itu tidak jelas. Dan Alkitab berkata bahwa itu merupakan awal daripada panggilan Tuhan kepada Abraham. Saya mau tanya kepada saudara, apakah Abraham taat dengan panggilan Tuhan itu? Siapa berkata Abraham taat? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Berpendapat boleh. Kalau ada pertanyaan aneh, orang curiga, loh kan biasa toh Pak, itu kan taat, kenapa dipertanyakan? Lalu curiga, lalu kita berkata, ambil amannya, gua diem aja. Saya mau tanya pada saudara, siapa yang tahu dan percaya bahwa Abraham taat dengan panggilan itu? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang berkata Abraham tidak taat? Angkat tangan. Siapa yang berkata tidak berpendapat? Tidak usah angkat tangan saudara ya. Well, kalau dikatakan taat, iya, pada akhirnya. Tapi sebetulnya, dia tidak taat. Orang ini tidak langsung bertindak seperti yang orang pikir. Kita akan menduganya ketika Tuhan datang, langsung kita berkata,
ya Tuhan, amin, aku pergi. Ya kan? Saudara kan berkata gini, Tuhan beri aku penglihatan tentang Engkau supaya aku bisa melakukan yang Engkau mau. Saya berkata pada Anda semua, tidak menjamin ternyata. Karena terbukti nanti ada begitu banyak kekuatan dalam daging kita yang bisa menarik kita dari ketaatan sebetulnya. Walaupun kita mendapatkan penglihatan dan pengalaman rohani yang sebegitu hebat seperti apapun, tidak menjamin bahwa engkau sebetulnya dan saya bisa taat dengan Tuhan. Saya beri contoh. Ini kejadian nyata. Ada seorang ibu, anak Tuhan, dan dulu bersama dengan kami. Suatu hari dia ngalami begini. Keponakannya itu pendeta ya. Rohnya siang-siang diangkat Tuhan ke surga. Bukan ke surga, ke alam lain. Dia lihat rohnya itu meninggalkan tubuhnya. Dia lihat badannya geletak di tempat tidur. Dia lihat suaminya di ruang tamu. Dia lihat itu. Dia naik. Tiba-tiba dibawa ke tempat lain. Ada jalan. Dan dia tahu di bagian atas itu ada tempat yang terang benderang. Dia bisa ngerti itu. Surga. Nah, lalu sebagai orang Kristen, cari surga atau neraka? Surga, ya toh? Oh, orang berdosa aja kalau mati mau masuk surga kok, ya kan? Apalagi merasa orang Kristen, ya kan? Sekolah Alkitab lagi, harus ke surga saya. Itu kan pikiran kita. Tapi kita lihat, dia naik dicegat malaikat. Malaikat pertama bertanya, kamu mau kemana? Ke surga. Mau ketemu siapa di surga? Ketemu siapa? Enggak. Itu kan teori. Nah, makanya saya beritahu ya, pengetahuan ini berbahayanya apa? Kalau penuh dengan pengetahuan, tapi dalam kita tidak seimbang, saudara. Kelak ketika kita mati, roh bertemu dengan Tuhan, yang ini ditinggal ini, pengetahuan ini. Yang berlaku hanya apa? Pemahaman yang di sini. Nah, pemahamannya adalah keponakanku pendeta. Sama sekali tidak ingat nama Yesus. Anda berkata, saya ingat Yesus. Ya bagus juga. Tapi kita tuh tidak bisa nipu diri sendiri dan tidak pernah bisa nipu Tuhan. Ditanya, kamu mau ketemu siapa? Dia sebut nama keponakannya. Malaikat bilang, nggak bisa masuk di sini. Tapi saya harus. Dia ngotot, saudara. Ngotot, nggak tahu gimana caranya, dia bisa lolos. Dicegat kedua kali. Ditanya lagi, mau ketemu siapa? Tetap tidak bisa bilang Yesus. Yang disebut nama keponakannya. Saya khawatir nanti Anda nyebut nama bapakmu atau pendetamu, dan kemudian tetap dia bilang, cari keponakannya. Dia pikir, ponakanku pendeta. Itu kondisi manusia rohnya. Disuruh, diusir pergi. Ketika diusir itu, kemudian dia dibalikkan rohnya, dia bangun. Cerita dengan saya. Lalu saya tanya begini, Bu, kalau waktu itu ibu tidak dikembalikan rohnya, ibu ini ke surga atau ke neraka? Dia bilang apa? Neraka. Ngomong tuh, neraka saya. Sekarang ya, setelah Anda punya pengalaman seperti itu, normalnya orang bertobat nggak, saudara? Ya toh, nangis-nangis, minta ampun, baptisan lagi 3 kali, nyelam sendiri di kolam renang, segala macam lah yang dia buat untuk meyakinkan bahwa dia kelak akan ke surga. Saya beritahu ya, hari ini entah kemana orangnya. Tidak ada tuh, repentance nggak ada. Ayo, saudara boleh ngalami hal yang spektakuler dari Tuhan, tidak menjamin bahwa engkau hidupmu akan benar di hadapan Tuhan. Tidak ada jaminan. Makanya jangan cari yang spektakuler, cari Tuhannya, bukan sekedar pengalaman-pengalaman yang spektakuler. Ngerti, saudara? Abraham, saya akan buktikan nanti, ternyata tidak taat.
Allah yang maha mulia, Yesus sendiri dalam kemuliaannya, menampakkan diri kepadanya dan berkata, keluar dan pergi ke tanah yang akan aku berikan kepadamu. Orang ini sudah mengalami yang sebegitu hebat, ternyata tidak taat. Dari mana ketidaktaatannya? Lihat dalam Kejadian 11 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32. Kejadian 11 27 sampai 32. Kejadian 11 27 sampai 32. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 250 tahun, lalu ia mati di Haran. Nah, perhatikan, ada satu kalimat pendek di sini yang penting buat kita ketahui. Alkitab berkata, lalu pergilah, lalu Terah membawa mereka keluar. Jadi yang mimpin keluar itu Abraham atau Terah, saudara? Terah. Yang diperintah Tuhan pergi siapa? Abraham. Kenyataan yang mimpin siapa? Taat nggak itu? Tidak. Ini yang saya yakini, saudara ya, dengerin baik-baik. Waktu Abraham terlihat penglihatan itu, dia tahu ini spektakuler, Tuhan muncul. Saya yakin dia ngomong ke bapaknya. Dia ragu sebetulnya. Dia berat meninggalkan keluarganya. Kalau Anda baca hidupnya, dia bukan tipe orang yang dengan gampang berpisah dengan keluarganya. Dia berat meninggalkan ayahnya, dia berat meninggalkan keponakannya, dia berat juga meninggalkan Lot di Sodom, dia berat meninggalkan akan Ismail, dan akhirnya terakhir dia harus dengan berat akan meninggalkan Ishak. Jadi ini orang tipe bapak dan tipe orang keluarga gitu ya. Rupanya dia begitu berat, dia ngomong ke bapaknya, Pak Terah, Tuhan muncul. Nah, keluarga Abraham, Alkitab berkata, itu keluarga penyembah berhala. Jadi mereka percaya hal-hal seperti itu. Nah, Terah dengar cerita anaknya, dia yang bersemangat. Dan dia berkata, betul juga ya, ayo pergi kalau begitu. Jadi rasa sungkannya kepada manusia yang membuat dia membiarkan Terah itu berjalan di depannya. Tuhan panggil dia sendiri dengan istrinya. Tapi karena perasaan tidak berdaya menghadapi manusia, entah karena cinta, entah karena sungkan, itu dia membuat Abraham membiarkan Terah jadi pemimpinnya. Dan karena Terah yang mimpin, mereka tidak sampai Kanaan. Mereka hanya berhenti di mana? Haran. Dan kata Terah itu artinya delay atau tertunda. Kalau kita pelajari 15 tahun lamanya sebetulnya mereka tinggal di Haran. Dengan kata lain, rencana Tuhan waktu itu tertunda 15 tahun. Nah, zaman itu umur orang panjang sekali. Kalau hari ini Anda tertunda 15 tahun, habislah usiamu, saudara. Ini perhatikan. Sebetulnya semua kita orang percaya ngerti firman Tuhan. Ngerti yang Tuhan omongkan. Ada begitu banyak manifestasi yang luar biasa Tuhan berikan dalam hidup kita. Banyak hal yang Dia anugerahkan. Luar biasa
pengerjaan rohnya dalam kehidupan kita. Tapi lihat, kita berhubungan dengan banyak manusia. Ada banyak orang yang susah berkata tidak dengan orang lain. Mungkin perasaan cinta, mungkin perasaan sungkan, segan dengan orang lain. Tapi akhirnya membuat kita membiarkan orang memimpin kita. Ada orang-orang yang segan karena dia takut ditolak. Dan akhirnya hidup kita jadi seperti bola pingpong, ditendang sana-sini, dan tidak pernah kita bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Saya cerita hidup saya aja. Dari kecil saya ini orang yang rendah diri, bukan rendah hati. Dan perasaan itu membuat saya orang yang takut ditolak sebetulnya. Jujur saya berkata, setelah lahir baru, tidak begitu mudah melepaskan perasaan itu. Kalau Anda orang yang tertolak, Anda akan tahu yang saya rasakan. Setiap orang itu butuh diterima oleh orang lain. Setiap manusia butuh dan rindu diterima oleh sesamanya. Saya juga punya perasaan yang sama. Nah, kondisi begini itu bahayanya apa? Ketika orang itu kemudian jadi pemimpin, atau dia seorang pelayan Tuhan, perasaan ingin diterima orang lain itu bisa membuat kita jadi orang yang sangat kompromi dengan pandangan manusia, walaupun tahu Tuhan tidak suka. Karena orang yang ingin diterima orang lain bisa berkata, Tuhan kan maha mengerti, sabarlah Tuhan, aku kan belum selesai, ini kan proses. Dengan alasan itulah kemudian kita mencoba berkata, aku mau mengiyakan apapun kata orang di sekitarku, sejauh mereka mau terima keberadaanku. Dan itu saya alami, saudara. Ngerti ini, Tuhan berkata, ke kanan. Orang berkata, jangan dong, kita harus ke kiri, berargumentasi, begitu. Saya berat memilih. Di hati kecil saya tahu saya mesti ke kanan. Tapi mereka berkata, ke kiri. Anda tahu bertahun-tahun yang saya pilih mana? Ke kiri. Sambil saya tekan perasaan terhadap Tuhan, saya sampingkan. Saya ikuti apa maunya orang. Boleh dibilang apapun usul orang, nyaris tidak pernah saya bilang tidak. Tapi saudara, ujung dari semuanya itu, apakah orang bisa berkata, wah ini orang baik? Tidak juga. Ternyata Anda akan dibaca sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya, tidak punya leadership, tidak punya pandangan, tidak punya pendapat. Lalu kemudian wibawamu lama-lama habis dengan sendirinya. Saudara ngerti ya, ketika saya korbankan itu sudah begitu lama. Dan Tuhan berkata pada saya, itu korban sia-sia kok. Menyukakan manusia itu korban sia-sia. Alkitab berkata, takut kepada manusia itu suatu jebakan, trap. Seperti Abraham, 15 tahun tertunda, gak bisa kemana-mana. 15 tahun. Dan saya ngalamin. Aduh, begitu banyak hal yang aneh-aneh terjadi. Saya berkata, bukan itu yang terjadi mestinya. Jangan begitu-begitu dong, tapi tidak bisa. Karena perasaan itu di sini, saudara. Saya tidak bisa mengatasi yang di dalam saya. Saya ketika baca cerita Abraham, aku bisa mengerti. Ini kan bapaknya sendiri. Mana mungkin aku tinggal? Ini kan keponaannya. Orang tuanya udah mati. Mana mungkin aku tinggal? Bapak berkata, ayo Abraham kita pergi. Mana mungkin aku tolak? Ini kan bapakku sendiri. Ya kan, saudara? Kalau kita mau jujur, berapa kali sebetulnya Anda dan saya punya pengalaman di mana engkau tahu ini yang benar, tapi sekitar Anda berkata, jangan. Dan karena engkau takut ditolak mereka, engkau takut tidak diterima oleh teman-temanmu, lalu engkau akhirnya berkompromi, engkau berkata, yalah aku ikut engkau. Dan saya pernah mengalami, kesimpulan saya, hidup seperti itu konyol, saudara. Dan tidak ada buahnya apa-apa. Pada ujungnya, wah yang saya alami pahit sekali. Pada saat kita mengalami krisis yang
paling puncak. Jemaat tidak berkembang, konflik terus terjadi, utang gereja tidak terbayar, ngeri sekali. Sudah puncak di mana gedung gereja kami akan disita. Justru teman-teman yang berkata, bye-bye, kami akan start gereja sendiri. Dan saya berkata itu pengalaman menyentak saya betul. Saya berkata, betul ya, mencoba menyenangkan manusia, konyol. Kalau Anda hamba Tuhan, saya punya nasihat buat saudara. Minta kepada Tuhan roh yang kuat, supaya Anda bisa memutuskan seperti yang Tuhan mau. Jangan punya mentalitas, aku pokoknya harus menyenangkan jemaat. Gawat saudara. Banyak pendeta, maaf kata saya terus terang. Jangan Anda teruskan kalau Anda seperti itu. Lihat jemaatnya takut lari. Bapak jadi bendahara ya. Bapak jadi wakil dah. Dikasih jabatan. Supaya dia senang. Dan tidak kabur ke gereja lain. Pernah dengar yang begitu? Jangan-jangan Anda praktek begitu. Bertobat hari ini. Untuk apa? Kalau dia bukan bagian daripada tubuh lokal yang Allah percayakan kepada saudara, ya sudah tuh. Kenapa engkau harus mencoba merayu? Ditangisi, jangan pergi. Perasaan kami bagaimana? Kami ditinggal begini. Apakah orang akan berkata, ya dah saya gak pergi, sebagian. Tapi masuknya mereka lagi, nuntut makin banyak. Sampai akhirnya kita dibuat lumpuh, tidak berdaya, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ngalami bertahun-tahun. Jadi sok leader ibu ya, jangan pergi ya bu, tidak usah pindah. Lu saya di sana kan aktif melayani. Ya udah di kami aktif juga, khotbah juga boleh. Nanti yang bubar sisa jemaatmu, bubar semua. Berapa banyak sebetulnya kita mencoba menyenangkan orang sambil melukai hati Tuhan. Jangan melayani dengan perasaan tidak aman. Saya suka Yesus. Saya nggak ngajari Anda seperti dia dalam pengertian hurufiah ya. Semua orang pergi tinggal 12, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saya tahu ada pendeta yang begitu juga. Ditantangi sampai akhirnya bubar juga jemaatnya. Ya, ini ekstrim juga saudara. Tapi saya mau katakan begini. Jangan hidup dipacu, didorong oleh karena engkau harus menyukakan hati manusia. Jangan. Kalau engkau harus menyenangkan hati orang terus-menerus dalam hidupmu, itu bukan panggilan kita. Tugas kita membawa orang kepada Yesus dan kebenarannya. Itu aja. Tapi seringkali kan begini. Wah ini kan gereja. Kalau turunkan kita malu. Nah, Anda sudah mulai terjebak, toh? Salah. Sudah engkau anggap milikmu. Dan engkau pertaruhkan apa sebetulnya? Harga dirimu, gengsimu. Saya masih ingat pada waktu itu ada suami istri yang buat saya ini orang saya anggap rohani lah. Waktu semua mulai pada pergi, dia juga orang pertama yang datang ke saya. Dia maki-maki istri saya. Dan dia berkata, saya harus pergi juga. Kamu tidak benar. Maki habis. Istri saya itu jarang dimaki-maki orang. Menurut saya cuma sekali itu dalam hidup. Jadi istri pendeta dimaki-maki orang. Beberapa Anda mungkin suka maki-maki istri pendeta. Bertobat juga, saudara. Atau istrimu dimaki-maki, diampuni kalau begitu case-nya. Tapi itu sekali-kali itu. Wah, dia habisin dengan perkataan tajam sekali. Anda tahu lewat 10 tahun kemudian. Orang yang sama nangis di hadapan saya. Dia bilang, aku mau balik. Saya berkata, siapa yang suruh? Wah, aku mati kalau di sana, di sini aku hidup. Dulu kamu merasa Tuhan berkata. Agak jual mahal sedikit saya sekarang. Ya ikuti prosedur. Saya berkata gitu kan, saudara, masa mau lompat ke dapur saya langsung. Ikuti prosedur, saya berkata gitu.
buahnya. Dibutuhkan waktu sampai orang bisa mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Anda bisa ngerti. Saya ngalamin. Kalau saya cerita nggak habis-habis. Ngeri sekali. Satu hari sampai mereka punya pikiran begini. Ini saya cerita apa adanya, supaya Anda belajar. Orang itu ya, semakin Anda beri, terus hakmu diberikan, sampai Tuhan kau singkirkan, tidak akan pernah puas. Dia akan makan terus hidupmu sampai kau habis. Jadi kompromi bertahun-tahun yang saya buat. Saya mengkompromikan kehendak Tuhan, saya kompromikan. Tapi saya bersyukur kita punya Tuhan yang maha dan panjang sabar. Panjang banget saudara. Kalau kesabarannya cuma seperti kesabaran saya, sudah mati ini orang dari dulu saudara. Habis. Panjang sabar. Dulu kan gini ya, gereja masih kecil. Saya ini tidak dapat gaji. Beberapa tahun pertama nggak ada gaji. Cuma saya kan penginjil. Saya masih khotbah di berbagai tempat. Dari situ Tuhan memberkati saya secara keuangan. Dan itu pun nggak segede-gede amat. Dulu saya banyak keliling, nggak banyak. Sekarang saya banyak nganggur, banyak saya dapatnya. Karena memang Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, intinya dicintai Tuhan. Kalau Anda, saya tidur Pak, dia berkata, engkau bukan termasuk yang dicintai, nggak dapat apa-apa. Paling mimpi di siang bolong. Jadi akhirnya dari itu mereka berkata gini, semua persembahan yang kamu dapatin di luar harus masuk kas gereja. Terus dibagi rata dengan semua full time. Pernah kejadian saudara, terjadi sungguh ini. Saya pernah cerita, mereka berkata gini, kamu jangan keluar kota. Jemaat tidak maju karena kamu banyak pergi. Tinggal di Semarang terus. Khotbah hanya untuk gereja. Itu saya masih bisa bilang iya. Apa yang terjadi? Satu hari, anak saya yang paling gede nangis, minta susu. Tidak punya uang. Istri saya berkata, susunya habis. Si Kesia minta susu. Beli dong, gak ada uang. Dia buka dompetnya, kosong, nol, zero. Sembayang saya sama Tuhan, saudara. Tuhan, aku melayani engkau. Kok sampai gak punya uang? Punya uang. Aku sedia Tuhan, tidak pergi. Melayani hanya jemaat. Kok sampai tidak punya uang? Tuhan jawab, yang suruh siapa? Ayo. Yang suruh siapa? Ya mereka. Ya minta makan sama mereka. Kalau yang suruh aku kasih kamu makan. Itu kayak membuka pikiran saya, saudara. Wush. Jadi aku kompromi begini nih, dia gak suka. Baru sadar. Teorinya kita tahu. Tapi ketika engkau menghadapi realita, pressure dari manusia, apakah Anda kuat dan bisa berkata tidak? Tetap berkata, ini yang Tuhan mau. Sejak hari itu saya berkata, baik, Tuhan aku salah. Saya bertobat, langsung dia kirim orang, saudara. Hujan-hujan. Dia kirim orang, naik motor, sampai sekarang setia dengan kami. Banjir Semarang, dia naik motor. Saya masih ingat, dia beri kami uang 250.000. Dia ngomong sama istri saya, aku gak kuat, didesak terus di hati. Makanya banjir pun aku terobos. Dia beri saya uang 250.000 waktu itu. Dan maka anak saya minum susu lagi. Ayo. Sejak itu saya berkata begini. Saya bilang terus terang, saya akan lakukan yang Tuhan perintahkan, bukan yang manusia perintahkan. Lalu ada orang lagi yang datang ke saya, loh kamu kok gitu lagi, kok keluar lagi? Saya tunjuk hidungnya dia, saya bilang. Kamu tidak tahu, kamu juga tidak pernah kasih aku makan. Anakku minta susu, dan anak kami sebaya. Seperti anakmu minta susu. Kalengnya sudah kosong, dan uang di rumah nol. Kamu hanya nuntut, tapi kau sengsarakan hidupku, dan engkau tidak tanggung jawab.
kaget. Saya bilang, jangan paksa saya lagi. Saya lakukan yang Tuhan perintahkan. Kamu tidak mau, ini gereja, kamu yang gembalain. Saya mau nginjil aja, bye-bye, saya berkata gitu. Disitulah mulai, mulai, saudara. Mungkin saya kurang halus atau kurang urapan ngomongnya. Mungkin daging saya meledak, saudara. Bam! Begitu. Zaman dulu kan begitu. Ayo, mau apa? Tanggalkan kekristenan 5 menit dulu, saudara. Nah, itu konyol, saudara, kalau Anda buat. Split 10 tahun yang lalu. Bulan lalu persis 10 tahun. Tapi dari situ kami naik. Dan mereka decline. Sekarang mungkin kira-kira 40-50 orang. Dan beri kita semua hampir 6.000 orang. Kok bisa begitu ya Pak? Karena faktor Tuhan. Tapi jujur saya berkata, berat itu saudara. Kalau ada hamba Tuhan di sini, Anda tahu yang saya maksud. Saya tahu beberapa rekan hamba Tuhan berat untuk berkata tidak. Terutama kalau ketemu dengan orang-orang jemaat yang punya duit. Itu orang punya duit itu begini saudara. Mereka kan punya company, mereka punya perusahaan, mereka punya pegawai, biasa ngatur. Dari Senin sampai Sabtu mereka ngatur, Minggu masa mau diatur, lupa kan? Toh bangun pagi juga matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Kalau Senin sampai Sabtu aku ngatur, kenapa Minggu aku diatur? Nature-nya ngatur orang memang. Jadi nggak masalah, memang nggak masalah. Tergantung kitanya si pendeta ini loh saudara. Berani tidak dengan Tuhan berkata, ini yang Tuhan mau. Ya Pak, tapi ini penyumbang besar. Nah Anda sudah bergantung kepada duitnya manusia lagi. It's a trap, itu jebakan buat kerohanian saudara dan saya. Nah saya ini orangnya nggak peduli. Serius. Saya nggak, orang sampai jengkel sama saya ini cuek orangnya. Saya bilang, aku aja lakukan, karena aku dididik begitu saudara. Karena sudah bertahun-tahun saya coba kompromi seperti itu. Dan sakit semua, nggak ada perkembangan. Hancur malah. Sehingga mungkin saya bergeser ke sisi lain, saya berkata, aku nggak terlalu peduli orang lah. Mau kaya, mau apa, saya biasa. Saya di Jakarta ketemu konglomerat itu biasa, saya ngobrol biasa. Nggak ada harap-harap dikasih duit, nggak. Kalau perlu saya kasih duit kalau dia perlu. Serius. Beberapa pengusaha saya kasih duit. Saya bilang kasih duit. Ya, karena lagi goyang. Karena saya belajar itu loh saudara. Karena Pak keras sekali omongnya, karena saya belajar begitu. Anda tahu pernah satu kali saya diundang persekutuan para konglomerat di Jakarta. Pagi-pagi itu. Katanya jam 6:30 dimulai. Saya datang 6:30. Belum ada satu pun muncul. Baru teman satu lagi nyiapin keyboard. Duduk sendirian berdua dengan teman saya. Saya bilang, Tuhan semalaman aku berdoa, engkau mau ngomong apa, engkau tidak ngomong apa-apa. Aku sudah di sini sekarang, kau mau ngomong apa Tuhan dengan teman-temanmu ini, dengan hamba-hambamu ini. Dia berkata gini, beritahu mereka, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Ayo saudara. Anda berani? Saya nyebut nama, Anda pasti tahu lah. Konglomerat, benar-benar konglomerat. Zaman masih jaya-jayanya dulu. Dia bilang, beritahu orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Betul juga nih, berita bagus buat mereka. Tuhan kasih khotbah saya saudara. Saya bilang, Tuhan mengasihi Anda, saya juga mengasihi saudara. Biasanya pendeta dengan mereka, oh iya Pak, gitu kan saudara, dipelihara mereka kan, kasih duit, kasih apa. Saya bilang, aku bertahun-tahun hidup kayak begitu. Saya bilang, sengsara. Aku mendukakan hati Tuhan. Khotbah saya. Saya beritahu, orang kaya sukar masuk kerajaan surga.
Dari sekian banyak, nggak ada yang ngamuk dengan saya, nggak ada. Karena Alkitab kok. Kalau Anda marah, robek Alkitabmu, saya berkata. Saya harap Anda punya nyali, saudara. Tapi jangan suka nantang orang loh, saudara ya. Kalau bukan Tuhan yang suruh loh ya. Nanti orang kayak Anda tujingi, masuk neraka susah, kamu masuk surga Pak. Ya Anda cari penyakit, apa artinya? Kalau Tuhan suruh, beranilah. Kalau enggak ya jangan, konyol. Anda melukai orang lain. Saya ngomong terus terang. Ada beberapa orang datang ke saya, satu di antaranya yang punya grup ABC, Pak Hamid. Datangin saya, Pak Hamid. Saya disalahin. Pak, ini firman perlu buat kami. Kalau tidak diingatkan, neraka semua ini. Lain kali Pak, lebih keras lagi. Saya setuju katanya. Wah, kena di hati saya. Bagus. Beberapa orang, 3 orang, yang lain saya nggak sebut. Yang lain ngamuk. Beberapa tahun setiap malam membuat KKR, ini nama saya sebutkan, jangan bertahun-tahun. Saya dengar dari orang, saya ketawa aja, biarin nggak apa-apa. Hari ini bubar semua mereka, kabur kemana. Anda lihat. Tapi yang serius dengan Tuhan, mereka bertahan dan diberkati. Bagus. Itu terdengar oleh orang lain. Lalu kirim, itu mereka punya majalah Kristen. Kirim wartawannya ke tempat saya. Pak, saya dengar Bapak begini-begini ya. Dari mana? Ya pada cerita. Iyalah, saya bilang. Orang Tuhan yang suruh saya. Bapak nggak takut tidak disumbang mereka? Enggak. Mereka nggak pernah nyumbang saya sebelumnya. Dan setelah itu nggak nyumbang saya juga apa-apa. Saya bilang, aku hidup, aku melayani dari Tuhan. Bukan dari duitnya orang kaya. Amen, saudara. Anda harus punya mental begitu. Kalau mentalmu ketemu orang naik Mercy S-Class langsung ciut nyalimu ya habis. Belum tentu mobilnya dia tuh, mertuanya yang punya, saudara. Santai aja. Kita melayani Tuhan. Jangan takut sama manusia. Saya nggak ngajari Anda nantangin orang. Tapi mentalmu mesti diubah. Dengerin ya, semakin engkau berani ngomong kebenaran, sebetulnya mereka makin hormat dengan saudara. Karena saya kenal beberapa dari mereka, suka ngetes orang. Serius. Dimingi-mingi duit, dia mau lihat reaksimu. Terakhir saudara, saya tanyai orang. Saya lagi bangun nulis di Himan. Ini teman saya ngomong gini, Pak, perpuluhan saya besar sekali. Saya nggak sebut angka. Kalau sebut angka Anda pasti berkata, saya kok udah TSO ada gua sikat ya itu mesti gede. Menurut Bapak, salurkan ke siapa? Saudara punya proyek, itu kalau masuk ke saya, Natal jadi tuh lengkap. Saya ngomong kontraktornya, kebut, habis jadi. Ayo. Begitu dia ngomong gitu, firman keluar. Kalau Anda lagi makan dengan orang kaya, taruh pisau di lehermu. Taruh di sini. Lu gerak mati, taruh pisau. Jangan rakus-rakus, itu diperhatiin mereka. Saya tahu tidak semua, tapi beberapa hobinya begitu. Terus Anda jadi bahan pembicaraan di belakang, itu gampang lah gitu. Ayo. Saya yang ngomong gini, langsung tuh Roh Kudus kasih warning. Saya bilang, Pak, Bapak punya Roh Kudus. Doa, Tuhan suruh kemana? Suruh ke desa, kemana tak? Kasih contoh yang jauh dari tempat kami. Bukannya siap, kalau ke kami ya boleh juga. Nggak ada. No way. Sebab orang hatinya gampang sekali kena begitu. Tangkap. Ini yang berbahaya. Sehingga tanpa sadar, ada terah-terah di depan kita yang mimpin kita. Gitu. Dan kalau Anda orang sungkan, gampang begini, gampang begitu,
nggak bisa jalan dalam roh itu susah. Baru-baru ada satu orang telepon saya. Dia bilang, Pak, saya ini adiknya pendeta ini, teman saya itu pendetanya. Boleh nggak saya ketemu Bapak, mau sharing? Boleh. Datang ke kantor, pakainya lusuh. Dia bilang, saya ini domba yang hilang Pak, tapi telah kembali. Dia pakai namanya Pak Yusak. Saya disuruh Pak Yusak nemuin Bapak. Katanya Bapak bisa tolong saya. Terus dia cerita, saya ini kontrakan habis Pak. Jam 1 siang ini saya harus diusir oleh yang punya kalau tidak bisa bayar. Dia cerita, aku anak kanker otak Pak ini. Masuk rumah sakit. Telepon juga tagihan belum kebayar. 1 juta Pak. Kontrakan 3,5 juta. Jadi dia butuh uang berapa? 4,5 juta. Tapi saya ini kena kanker otak Pak. Saya lebih lihat ke kanker otaknya daripada 4,5 juta. Karena kanker otak ini hidup matinya dia. Dari ngomong itu kok, tapi ngarahkannya ngomong ke duit. Nah, ini adik teman saya. Nah dia bilang, kakak saya nggak bisa bantu Pak. Dia sudah berikan semua uangnya untuk gereja. Nol, tidak bisa bantu saya Pak. Jadi ya, gimana ya Pak ya? Didoakan dong. Selalu kan tidak pernah berkata, beri duit tapi doakan dong. Ini adik temanmu sendiri. Datang berkata kena kanker otak. Begitu. Saya bilang gini dengan Tuhan. Nah ini Anda harus belajar. Secara hati, kepengennya ya, udahlah kasihlah. Tapi saya ngomong, Tuhan Roh Kudus, apakah engkau mau aku ini bantu dia? Kok sampai dia datang ke sini itu, apa engkau mau aku bantu dia? Tahu dia ngomong apa? Kamu tidak usah ikut-ikut, tidak usah ikut campur. Itu urusan dia dengan aku, kamu tidak usah ikut campur. Oh enggak boleh Tuhan, enggak usah ikut campur. Terus saya bilang, tak panggil namanya ya. Saya bilang, sorry ya, ini Tuhan baru ngomong sama saya. Aku tidak boleh ikut campur urusanmu. Jadi, aku tidak akan kasih kamu duit. Kalau kanker otakmu tak doakan, tidak apa-apa. Tapi duit aku tidak akan kasih kamu. Sorry, Tuhan bilang, tidak boleh ikut-ikut. Kamu sendiri. Loh Pak, lah kalau saya nanti diusir. Ngomong sama Tuhan gini. Kalau kau nggak tolong Tuhan, aku jadi gelandangan. Gitu saya berkata. Lah kalau benar gak ditolong Pak, yang gelandang. Semua loh, tidak salah berbeda. Pak kok jahat Pak? Enggak. Saya percaya kalau itu benar dari Tuhan, mesti Tuhan akan tolong. Doakan. Mau pulang itu susah pulang, saya bilang. Kamu mesti pulang sekarang. Nanti barangmu dibuangi di luar, kamu nggak ada, nanti malah rugi. Dia pulang. Setengah jam kemudian telepon saya. Ya Pak, ini sudah dibuang semua Pak ini. Loh kamu di mana? Saya di sini di rumah tetangga. Kalau Bapak mau telepon saya punya handphone. Tapi nggak bawa handphone kok. Bila nggak punya uang sama sekali, dia pegang handphone. Saya tulis nomornya, saya telepon kakaknya. Dia diangkat dia. Saya bilang, adikmu telepon. Siapa ini? Terus ngapain? Saya cerita. Dia teriak sama saya. Bohong! Kanker otak, pembohong. Dia tipu banyak orang. Pakai namaku. Di sini aku baru bayarin 28 juta, dia sikat duitnya orang. Kayak gitu. Besoknya dia telepon saya sepanjang hari. Saya bilang, saya nggak mau terima. Saya beritahu staf saya sudah done, selesai dengan dia. Ayo, nipu tuh. Kok bisa ya? Kadang-kadang saudara ya, ini saya tidak ngajari Anda kejam dengan orang. Tapi saya ngajari saudara hidup dalam pimpinan roh. Supaya tidak konyol, jadi mainan manusia. Saya pulang dari Australia waktu itu. Pak Thomas jemput saya. Mau dekat rumah. Ada yang telepon, anak saya telepon. Papa ditunggu tamu. Perempuan dengan anak 2.
Sudah sekian kali, 5 kali ke rumah tidak pernah ketemu. Saya keluar negeri. Terus saya tanya, siapa? Namanya ini, istrinya Pak ini, katanya. Saya bilang, Tuhan, aku temuin nggak orang ini ya? Saya bilang, nggak usah. Tamu loh, saudara. Dia bilang, nggak usah. Jadi, rumah saya itu punya pintu depan dan belakang. Saya masuk lewat pintu belakang. Zet, masuk kamar, tidur deh. Terus orang tak suruh nemuin dia, bilang, nggak bisa ditemuin. Dia cerita begini, dengan orang yang nemuin. Suamiku itu pergi ke Jakarta. Kerjanya nggak jelas apa. Kami nggak punya uang untuk bayar kontrakan rumah. Suamiku nggak ada. Dia bawa anak 2. Sekarang pun mau pulang, dia ngaku dari kota lain. Kami nggak ada ongkos. Oleh pembantu saya dikasih duit. Ini ya Bu, sekedar ongkos. Sudah tahu. Tuhan itu luar biasa. Saya punya pembantu yang kalau sore juga pulang, nggak tidur di rumah. Dia kan lihat, tahu dari sore kan di rumah, tunggu terus orang itu. Dan dia tahu ceritanya, katanya cerita begini-begini. Mereka lagi ngobrol, ini pembantu saya pulang. Nggak lama ini orang pulang, saudara, bawa anaknya. Di depan perumahan saya, suaminya nunggu di situ naik motor. Kayak gini. Dia kaget, karena dia nggak nyangka, ini pembantu saya, karena di tempat kami pembantu pakai seragam, saudara. Pakai uniform. Wow, luar biasa ya. Kayak hotel bintang 7. Dia keluar ya pakai pakaiannya sendirian. Jadi dia nggak tahu bahwa itu pembantu saya karena pakaiannya kan ganti. Dia lihat dijemput suaminya pergi naik motor. Bohong, nipu kan? Saya ketawa, saya bilang, makanya Tuhan itu luar biasa. Dia bilang, nggak usah ditemui. Seperti jahat, jahat toh. Tamu nggak mau ditemuin. Tapi kalau Tuhan ngerti, ini cuma mau ditipu, dia proteksi kita. Sekarang berhenti karena apa? Ketahuan. Telepon ke teman saya. Nah, teman saya ini pengusaha. Dari pagi sampai sore di pabriknya dia. Telepon istrinya. Bu, saya sudah ketemu bapak loh. Waktu kemarin. Di mana ketemunya? Di rumah Bu, jam 12 siang. Bapak di rumah temuin saya. Istrinya ketawa. Ibu itu kalau bohong harus yang pinter Bu. Suamiku sejak pertama kami kerja tidak pernah pulang siang. Makan siang selalu sama saya di sini, kami kerja berdua. Kemarin jam itu kami lagi ada meeting di kantor. Kok bisa itu bentuk siapa yang menjumpai ibu di rumah saya? Tolong kalau bohong lain kali lebih sopan dan lebih pinter. Jadi tidak ketahuan seperti ini. Malu tutup teleponnya. Berhenti dia, saudara. Ada ngerti? Ada so much yang begitu. Jadi kalau hidupmu itu di drive, didorong, dikendarai, disetir oleh manusia, habis. Gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Takut, lihat orang punya duit, sudah minder, gak bisa apa-apa. Oh iya, ini Tuhan saya. Bukan itu yang Tuhan. Saya harap Anda dan saya punya hikmat yang benar. Jangan seperti Abraham di awal-awalnya. Dia tidak taat. Dan dia biarkan Terah yang mimpin di depan. Akibatnya apa? Delay, tertunda. Rencana Tuhan tertunda. 15 tahun dalam hidupnya. So, saya berdoa Tuhan akan bawa kita lebih jauh lagi. Amen.